Faid akan menjelaskan materi tentang pengertian dari mean, median, dan modul. Yang pertama kita akan belajar tentang mean. Pengertian dari mean yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Cara menghitung rata-rata ini adalah dengan rumus mean sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Aku mempunyai sebuah contoh soal dari cara menyelesaikan mean. Contohnya yaitu di bawah ini adalah tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Lalu cara menyelesaikan soal tersebut kita harus mengalihkan dulu dari nilai dan banyak siswa. Jadi 6 dikali 6 yaitu 36, 7 dikali 4 28, kemudian 7,5 dikali 16 120, kemudian 8 dikali 10 yaitu 80, 9 dikali 4 yaitu 36. Jadi kita total nilai yang kita kalikan tadi yang hasilnya yaitu 300. Dan banyaknya siswa ini kita jumlahkan ada 40. Jadi rumus mean tadi kan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya semua nilai. Jadi banyaknya nilai kita ada 300. Kemudian kita bagi dengan 40. Dan hasilnya yaitu 7,5. Jadi rata-rata nilainya yaitu 7,5. Itulah cara menyelesaikan soal dari mean. Yang selanjutnya yaitu median. Pengertian dari median yaitu nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Kemudian rumus dari mean itu yang pertama, jika data ganjil maka median sama dengan suku yang tepat berada di tengah. Jadi ketika data tersebut sudah kita urutkan, kemudian kita cari nilai yang berada di tengah. Jika datanya ganjil berarti itu adalah nilai dari median. Yang kedua yaitu jika data genap maka median sama dengan jumlah dua suku yang berada di tengah dibagi 2. Jadi sama dengan data ganjil, data tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita cari nilai yang berada di tengah. Jika ada 2, kemudian kita jumlahkan lalu dibagi 2. Berikutnya yaitu contoh median data ganjil. Soalnya yaitu data ulangan bahasa Inggris Linda selama semester 1 adalah sebagai berikut. Datanya ada 8, 7, 6, 9, 8, dan 9. Berapakah median dari data ulangan tersebut? Jadi kita urutkan terlebih dahulu yaitu 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Mediannya adalah suku yang berada di tengah yaitu 8. Ini adalah median dari nilai ulangan Linda selama 1 semester ini. Memiliki sebuah contoh soal yaitu contoh median data genap. Jadi contoh ini merupakan contoh dari data genap. Yang pertama yaitu data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju berikut ini. Ini merupakan datanya, kemudian kita tentukan median dari data tersebut. Jadi jawabannya yaitu data terlebih dahulu diurutkan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian setelah kita urutkan, kita tentukan nilai yang berada di tengah. Di sini nilai yang berada di tengah yaitu 33 dan 33. Ini merupakan nilai tengah
dari data tersebut. Kemudian kita cari mediannya. Rumus median itu kan jumlah dua suku yang berada di tengah dibagi 2. Jadi 33 ini kita jumlahkan. 33 ditambah 33 dibagi 2. Kemudian 33 ditambah 33 yaitu 66. Kemudian kita bagi 2 yaitu hasilnya 33. Ini merupakan hasil dari median data genap. Yaitu tentang modus. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi paling banyak. Di sini Ibu memiliki contoh soal tentang modus, yaitu data dari nilai ulangan IPA siswa-siswi SD. Nilainya ada 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Frekuensinya yaitu ada 1, 6, 4, 7, 4, dan 3. Jadi untuk mengetahui nilai modusnya, kita lihat frekuensi terbanyak berada di nilai di mana. Modusnya yaitu 7 karena nilai yang sering muncul adalah 7 dengan frekuensi terbanyak. Jadi 7 ini didapat karena frekuensinya yang sering muncul adalah 7. Cukup sekian materi tentang pengerjaan dari median dan modus, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah baik-baik saja? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Jadi, ada yang tahu apa enggak? Apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data merupakan sejauh mana data itu menyebar dari rata-rata. Jadi, ukuran penyebaran data merupakan proses atau sistem yang menghitung sejauh mana data-data itu menyebar dari sebuah rata-rata. Karena rata-rata saja itu ternyata tidak cukup untuk menentukan keefektifan suatu data. Contohnya adalah seperti ini. Di sini Bapak akan memberikan nama siswa. Misalnya Ani, Budi, Vicky, dan juga Rizky. Di sini Bapak akan mencontohkan, misalnya adalah pelajaran IPA dan juga matematika. Nah, nilai pelajaran Ani, Budi, Vicky, dan Rizky ini adalah 5, 5,5, 6, 6,5, dan juga 7. Sementara nilai matematikanya adalah 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Nah, di sini maaf, ini kita kasih satu lagi, misalnya Ari. Nah, dari rata-rata tersebut maka diperoleh rata-rata nilai kelas atau rata-rata nilai siswa adalah 6. Nah, di sini kita terlihat walaupun rata-rata sudah didapatkan, ternyata nilai rata-rata Ari lebih dominan di nomor 1. Padahal Ari mempunyai nilai rata-rata IPA 7. Sementara Rizky yang mempunyai nilai matematika 8 berada di urutan kedua. Itulah pentingnya ukuran penyebaran data untuk menentukan sejauh mana data itu menyebar. Nah, adik-adik sudah tahu kan ternyata
ukuran penyebaran data itu sangat penting atau perlu untuk dipahami supaya kita bisa menentukan titik-titik data atau titik-titik penyebaran data. Nah, apakah adik-adik semuanya sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ternyata ukuran penyebaran data ini mempunyai jenis-jenis atau mempunyai golongan-golongan untuk jenis-jenis ukurannya. Di antaranya adalah jangkauan atau range. Nah, adik-adik ada yang paham nggak apa itu jangkauan? Jangkauan ini lebih gampangnya seperti ini. Jangkauan adalah apabila nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil suatu data itu dapat ditemukan, maka hasilnya adalah jangkauan. Contohnya seperti ini. Bapak mempunyai data nilai siswa berurut secara berurutan adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, bagaimana cara mendapatkan jangkauan atau range? Jangkauan adalah jumlah nilai terbesar dikurangi jumlah nilai terkecil. Rumusnya adalah R sama dengan R dikurangi R. Jangkauan, maaf, ini jangkauan. Jangkauan adalah R mak. Nah, di sini berapakah nilai terbesar dari nilai siswa? Di sini kita temukan 10. Jadi R mak-nya adalah 10. Sementara nilai terkecilnya adalah 6. Jadi 10 dikurang 6. Maka jangkauan suatu data nilai siswa tersebut adalah 10 dikurang 6. Ada berapa? Ada 4. Nah, di sini kita simpulkan bahwa jangkauan atau range dari data nilai siswa adalah 4. Apakah adik-adik sudah paham mengenai jangkauan? Nah, jika sudah paham, Bapak akan memberikan contoh soal dan juga tolong dikerjakan di sini. Nah, apakah adik-adik sudah paham tentang jangkauan? Ternyata yang Bapak terangkan tadi adalah jenis jangkauan data tunggal. Selain jangkauan data tunggal, ada juga jangkauan data kelompok. Nah, bagaimana rumus jangkauan data kelompok? Data kelompok dituliskan dengan rumus seperti jangkauan sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurang dengan nilai tengah kelas pertama. Nah, ini adalah rumusnya. Silahkan ditulis anak-anak. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan contohnya. Contohnya adalah, nah di sini jumlah siswa dengan interval yang berbeda-beda. Jumlah siswa kelas 4 ada 30 sampai 35. Selain itu ada juga 32 sampai 35 sampai 4 dengan interval. Nah, di sini kita akan menghitung
berapa jangkauan dari data berkelompok tersebut. Caranya adalah nilai tengah kelas terakhir dikurang dengan nilai tengah kelas pertama. Kita mencari dulu nilai tengah kelas terakhir. Ini. Caranya adalah 45. Bagaimana cara mencari nilai tengah kelas terakhir? Ditambah 50 dibagi 2. Ternyata 45 ditambah 50 dibagi 2 ini hasilnya adalah, ada yang bisa? Hasilnya adalah 47,5. Sementara nilai tengah kelas pertama adalah, kita hitung bareng-bareng. Yang ini adalah kelas pertama. Ini kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga atau terakhir. Kita hitung kelas pertama. 30 ditambah 35 dibagi 2. Ada yang tahu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 32,5. Nah, dan untuk menentukan jangkauan, maka jangkauan sama dengan nilai tengah kelas terakhir 47,5 dikurang nilai tengah kelas pertama dikurang 32,5. Ada yang tahu berapa hasilnya? Marilah kita hitung bersama-sama. Ternyata hasilnya adalah 15. Jadi jangkauan dari data kelompok kelas ini adalah 15. Apakah ada yang ditanyakan adik-adik? Atau sudah paham? Nah, apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah paham, ternyata ada cara lain untuk menghitung jangkauan data kelompok ini. Caranya bagaimana? Seperti ini. Rumusnya adalah batas bawah kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama. Nah, yang mana batas bawah itu adik-adik? Nah, batas bawah adalah ini. Ini adalah nilai terbawah. Sementara untuk mencari batas bawahnya adalah kita kurangkan nilai tersebut dengan 0,5. Jadi untuk mencari batas bawah adalah kelas pertama, kelas teratas, sama dengan 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Sementara batas bawah kelas terakhir sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Nah, untuk menghitung jangkauan ini dengan cara yang berbeda, yaitu batas bawah kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas terakhir adalah 44,5 jangkauan dikurangi batas bawah kelas teratas 29,5.
Ada yang tahu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15. Jadi jangkauan dari data kelompok ini adalah 15. Apakah mengerti adik-adik? Apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Bapak silakan. Nah, apakah adik-adik sudah paham mengenai materi kali ini tentang ukuran penyebaran data dan jangkauan? Jika sudah paham, Bapak cukupkan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari saya, Fahrul Rifauzi dengan NPM 17111000233, kelas B PGMI semester 6. Pembelajaran matematika sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan, yaitu tentang ragam varians dan simpangan baku. Pada praktiknya, nilai simpangan rata-rata ini jarang digunakan. Sebagai penggantinya dilakukan dengan cara mencari kuadrat dari simpangan setiap ukuran. Terhadap nilai rata-rata dari semua nilai kuadrat dari simpangan itulah yang disebut dengan ragam atau varians. Sedangkan simpangan baku adalah nilai kuadrat yang dihasilkan dari varians. Rumus dari ragam atau varians ini adalah S kuadrat sigma kurung X1 min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Keterangannya yaitu X1 sama dengan nilai data ke-1 dan X bar sebagai rata-rata dan N jumlah seluruh frekuensi. Sedangkan rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan akar dari S kuadrat, S-nya sendiri yang berarti yaitu ragam atau varians. Contohnya yaitu tentukan ragam atau varians dan simpangan baku dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, 4. Sebelum kita mencari ragam varians dan simpangan bakunya, kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus X bar sama dengan X1 plus X2 dibagi dengan N. Nah, kita akan memasukkan datanya, yaitu X1-nya 7, X2-nya 5, 4, 7, 3, 6, 4, 4. Dibagi dengan 8. Mendapatkan angka 8 ini dari semua jumlah frekuensi yang ada pada data di atas. Kita jumlahkan 7 ditambah 5, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 4, dan ditambah 4 dengan hasil 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Tentukan ragamnya dan varians dengan menggunakan contoh. S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X1 min X bar dikuadratin plus titik-titik sampai dengan seterusnya dibagi dengan N. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan data dari datanya tersebut, yaitu 7 min 5 kuadrat ditambah 5 min 5 kuadrat ditambah 4 min 5 kuadrat ditambah 7 min 5 kuadrat ditambah 3 min 5 kuadrat ditambah lagi 6 min 5 kuadrat, 4 min 5 kuadrat, dan 4 min 5 kuadrat dibagi dengan 8. Sebelumnya, kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu 7 min 5 hasilnya 2 dikuadratin yaitu 4, 5 dikurang 5 dikuadratin dengan hasilnya 0, dan seterusnya. Jadi hasilnya 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 dibagi 8 dengan hasil 16 dibagi 8 yaitu 2. Jadi varians atau ragam dari data di atas tadi yaitu hasilnya 2. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku dari data yang tadi, yaitu simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat,
yaitu S kuadratnya ini adalah ragam dari atau varian yang kita cari tadi, yaitu dengan hasilnya 2. Jadi kita tinggal memasukkan akar dari 2. Akar dari 2 ini kan tidak ada. Nah, jadi tetap kita tulis akar 2. Di ragam atau varians yang data di atas tadi yaitu dengan hasilnya 2 dan simpangan bakunya yaitu akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Ada yang tahu simpangan rata-rata itu apa? Ya, Ibu akan jelaskan. Jadi, simpangan rata-rata atau deviasinya itu adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Ada yang tahu apa itu kegunaan simpangan rata-rata? Nah, simpangan rata-rata itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Di sini simpangan rata-rata terbagi menjadi 2, simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data berkelompok. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan simpangan rata-rata data tunggal. Ibu akan memberi contoh. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari simpangan rata-rata data tunggal. Sebelum ke contohnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu rumus simpangan rata-rata data tunggal. Rumus simpangan rata-rata data tunggal. Yang pertama, kita hitung rata-ratanya. Yang kedua, kita hitung harga mutlak simpangannya. Yang ketiga, kita hitung harga mutlak rata-ratanya dibagi banyaknya data. Nah, dan ini keterangannya. Sigma rata-rata banyaknya bilangan. Contoh simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal terdiri dari 9, 1, 6, 3, 5, 9, 3, 4 adalah. Nah, yang pertama kita hitung nilai rata-ratanya. Kita hitung nilai rata-ratanya. Rata-rata sama dengan sigma banyaknya data dibagi banyaknya data. Sama dengan, jadi banyaknya data ini kita tambahkan 9 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 4 dan dibagi banyaknya data. Banyaknya data kita hitung ada berapa bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya data itu ada 8. Kita tambahkan 9 tambah 1 tambah 6 tambah 3 ditambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 4. Jumlahnya ada 40 dibagi 8 sama dengan 5. Cara selanjutnya, hitung nilai mutlak. Ini nilai mutlaknya. Jadi 9 kita ambil dari data di sini. 9 dikurang dari jumlah nilai rata-rata tadi, hasilnya 5. Jadi 9 dikurang 5 ditambah harga mutlak 1 dikurang 5 ditambah 6 dikurang 5 ditambah 3 dari sini, 3 dikurang 5 dan seterusnya. Jadi 9 diambil 5 sama dengan 4. 1 dikurang 5 sama dengan 4. 6 dikurang 5 sama dengan 1. 3 dikurang 5 sama dengan 2. Dan 5 dikurang 5 sama dengan 0. 9 dikurang 5, 4.
3 dikurang 5, 2. 4 dikurang 5, 1. Jadi kita jumlahkan. Hasilnya adalah 18. Yang ketiga, nah ini udah ya, kita hapus. Jadi yang ketiga kita cari simpangan rata-ratanya. Hitung simpangan rata-ratanya. Nah, ini rumus simpangan rata-ratanya ya. Bagi banyaknya data. Jadi jumlah nilai mutlak yang tadi ada 18. 18 dibagi banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 8. Jadi 18 dibagi 8 sama dengan 2,25. Jadi hasil dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu 2,25. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu simpangan rata-rata data berkelompok. Sebelum ke contoh simpangan rata-rata data berkelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Ini rumusnya. Yang pertama, kita hitung nilai tengahnya. Yang kedua, kita kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya. Yang ketiga, kita hitung rata-ratanya. Dan yang terakhir, hitung harga mutlak semuanya. Dan ini ada keterangannya. Sigma rata-rata itu frekuensi, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan nilai tengah. Contoh dari simpangan rata-rata data berkelompok. Tentukan simpangan rata-ratanya. Jadi nilai dan frekuensi dari data, kita cari nilai tengahnya. 53 dari mana? Dari 51 sampai 55. Nilai tengahnya itu ada 53. Dan 56 sampai 60, nilai tengahnya itu ada 58. 61 sampai 65, nilai tengahnya 63. 66 sampai 70, nilai tengahnya itu ada 68. 71 sampai 75, nilai tengahnya 73. Dan 76 sampai 80, nilai tengahnya itu 78. 81 sampai 85, nilai tengahnya itu 83. Dan 86 sampai 90, nilai tengahnya 88. Nah, kita akan mencari frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 1 dikali 53 berapa? Yaitu 53. 2 dikali 58 itu 116. 6 dikali 63 yaitu 378. 15 dikali 68 yaitu 1020. 10 dikali 73 yaitu 730. 9 dikali 78 yaitu 702. 3 dikali 83 yaitu 249. 4 dikali 4 dikali 88 yaitu 352. Selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata sama dengan frekuensi dikali dengan nilai tengah. 3600 itu dari mana? Nah, 3600 itu dari nilai tengah.
yaitu 53 ditambah 58 sampai 88, hasilnya 3600. Nah, 50 itu dari mana? Dari frekuensinya. Frekuensi dari angka 1 sampai 4 kita hitung. 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 4, dan hasilnya 50. Jadi 3600 dibagi 50 hasilnya 72. Nah, nilai rata-rata kita taruh sini 72. Selanjutnya mencari ini harga mutlak. Jadi nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Dapat 19 itu dari mana? Dari nilai tengah dikurang rata-rata. 53 dikurang 72 sama dengan negatif 19. Karena harga mutlak, maka negatifnya dipindahkan menjadi positif. Dan selanjutnya 58 dikurang 72 sama dengan negatif 14 sampai seterusnya. Setelah kita menghitung harga mutlak, kemudian kita menghitung frekuensi dikalikan dengan harga mutlak. Frekuensi 1 dikali 19 hasilnya 19. Frekuensi 2 dikali 14 sama dengan 28. 6 dikali 9 sama dengan 54, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita menghitung simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata. Frekuensi dari harga mutlak 322. Jadi 322 itu dari 19 ditambah 28 ditambah 54 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 54 ditambah 33 ditambah 64, dan hasilnya 322. Jadi 322 dibagi frekuensi yaitu di sini ada 50 jumlah hasilnya. Jadi 322 dibagi 50 sama dengan 6,44. Nah, jadi sekian anak-anak pelajaran simpangan rata-rata data berkelompok.